Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Arifiraansyah dengan NIM 3333210046 dari jurusan Teknik Industri 2021 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat materi tentang kesetimbangan kimia, bagian yang kedua. Pada kesempatan kali ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang kedua, ada tetapan kesetimbangan berdasarkan kanan atau KP. Selanjutnya ada hubungan KP dengan KC. Dan yang terakhir ada aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Ada seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis yang bernama Henri Louis Le Chatelier. Ia mengemukakan sebuah asas. Disebut asas Le Chatelier. Asas Le Chatelier berbunyi, jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Le Chatelier juga mengeluarkan sebuah prinsip, yaitu jika suatu perubahan dilakukan pada sistem dalam kesetimbangan akan terjadi reaksi yang melawan perubahan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan menurut Le Chatelier. Yang pertama ada perubahan konsentrasi, yang kedua ada perubahan tekanan, selanjutnya ada perubahan volume, perubahan suhu, dan yang terakhir ada penambahan katalisator. Konsentrasi. Menurut Le Chatelier, jika konsentrasi suatu zat diperkecil, maka akan bergeser ke zat yang diperkecil. Selanjutnya, suhu. Menurut Le Chatelier, jika suhunya dinaikkan, maka sistem akan menyerap kalor. Dan sebaliknya, apabila suhunya diturunkan, maka sistem akan melepaskan kalor. Selanjutnya ada volume dan tekanan. Menurut Le Chatelier, jika volume suatu zat diperkecil, maka akan bergeser ke koefisien gas yang lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanannya yang diperkecil, maka akan bergeser ke koefisien gas yang lebih besar. Selanjutnya, itu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP. KP itu apa? KP itu adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali parsial gas-gas reaktan setelah dipangkatkan dengan koefisiennya. Parsial gas-gas tadi itu ada rumusnya, rumus tekanan parsial gas. Rumusnya itu P sama dengan mol gas dibagi mol total gas dikali P total atau tekanan total. Ini contoh soal menentukan KP. Pada temperatur 500 K, ke dalam bejana yang volumenya 5 liter dimasukkan 0,6 mol gas HI, sehingga terjadi reaksi kesetimbangan 2HI menjadi H2 plus I2. Bila setelah sistem mencapai keadaan kesetimbangan masih terdapat 0,3 mol HI, tentukanlah harga konstanta kesetimbangan KP pada temperatur 500 K. Diketahui R-nya 0,082. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu molnya, mol mula-mula, mol reaksi, dan mol pada saat keadaan setimbang. Pada soal diketahui mol mula-mula hanya diketahui di gas HI, yaitu 0,6. 0,6. Berarti di sini kita tuliskan 0,6. Terus diketahui juga di soal, bila setelah sistem mencapai keadaan kesetimbangan masih terdapat 0,3 mol HI, berarti mol HI-nya terpakai sebanyak 0,3 pada saat direaksikan. Berarti ditulis 0,3, berarti di sini sisanya 0,15 dan 0,15. Dan diketahui setimbangnya itu ya segini. Mol HI-nya 0,3, mol H2-nya 0,15, dan mol I2-nya 0,15.
menentukan Kp itu kita membutuhkan tekanan. Nah, cara mencari tekanannya itu dengan rumus ini. P sama dengan N per V dikali RT. N itu tadi mol, V itu apa? V itu volumenya 5 liter. R itu ini diketahui 0,082 dan T itu suhunya. Suhunya tadi 500 Kelvin. Langsung aja tekanan HI. Nah, sama dengan N-nya 0,3 di sini. 0,3 dibagi 5 dikali 0,082 dikali 500 hasilnya 2,46 atm. Yang selanjutnya mencari tekanan H2. N-nya 0,15 dibagi 5 dikali 0,082 dikali 500 hasilnya 1,23 atm. Terakhir mencari tekanan I2 sama N-nya 0,15 dibagi 5 dikali 0,082 dikali 500 hasilnya juga sama 1,23 atm. Nah, kita kan tadi disuruh mencari Kp. Nah, ini rumus Kp-nya tuh ada di sini. Rumusnya itu Kp. Rumusnya tuh Kp sama dengan tekanan suatu gas dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, dikarenakan H2 dengan I2 tidak memiliki koefisien, berarti tidak perlu dipangkatkan. Jadinya Kp sama dengan tekanan H2 dikali tekanan I2 dibagi tekanan HI dipangkatkan 2 karena HI memiliki koefisien yaitu 2. Jadinya 1,23 dikali 1,23 dibagi 2,46 dipangkatkan 2 hasilnya 0,25. Begitu. Selanjutnya hubungan Kp dengan Kc. Hubungan Kc dengan Kp. Dalam keadaan kesetimbangan reaksi terdapat hubungan antara konsentrasi zat reaksi dengan zat hasil reaksi. Pada 1864, dua orang ilmuwan dari Norwegia, Cato Guldberg dan Peter Wage berhasil merumuskan hubungan antar konsentrasi zat-zat yang berada dalam kesetimbangan. Hubungan antara konsentrasi zat yang berada dalam keadaan seimbang dinyatakan dengan suatu besaran yang disebut tetapan kesetimbangan. Besarnya tetapan kesetimbangan tergantung pada suhu dan konsentrasi zat. Tetapan kesetimbangan kimia dapat dinyatakan dalam Kc dan Kp. Tetapan kesetimbangan yang dilambangkan dengan Kc menyatakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Sedangkan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat ini hanya berlaku untuk zat-zat dengan fasa gas dan larutan aqueous, sedangkan zat yang berfasa padat, solid dan liquid atau cair tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangannya. Untuk kesetimbangan zat dalam wujud gas, tetapan kesetimbangan padat dinyatakan dengan Kp yang merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Pada reaksi AA plus BB menjadi CC plus DD. Nah, persamaan Kc dan Kp-nya adalah Kc, C dipangkatkan C, D dipangkatkan D, dibagi A dipangkatkan A, dan B dipangkatkan B. Nah, sama aja, berarti tekanan C dipangkatkan C, tekanan D dipangkatkan D, dibagi tekanan A dipangkatkan A, dikali dengan tekanan B dipangkatkan B. Hubungan antara Kc dan Kp dapat dirumuskan sebagai berikut untuk sistem gas, yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan delta N, di mana R itu tetapan gas umum yang tadi sudah kita ketahui, yaitu nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. T suhu satuannya Kelvin dan delta N selisih koefisien gas produk dengan reaktan. Ini ada contoh soal hubungan Kp dan Kc. Pada suhu 27 derajat Celcius dalam ruangan dengan volume tertentu yang bertekanan 1 atm terdapat gas N2O4 yang terurai menjadi NO2 sesuai dengan reaksi. N2O4 menjadi 2NO2. R-nya diketahui 0,082 dan harga K-nya 0,489 atm. Maka harga Kc pada suhu tersebut adalah
Oh, ini ada di jawabannya. Berapa? Tentukanlah harga KC-nya. Pembahasannya. Reaksi kesetimbangannya tadi N2O4 menjadi 2NO2. Koefisiennya di sini 1, di sini 2. Delta N-nya yaitu selisih koefisien produk dengan reaktan, berarti 2 dikurangi 1, delta N-nya 1. Hubungan antara harga KC dengan KP, tadi rumus yang tadi, KP sama dengan KC dikali RT dibuatkan delta N. KP-nya sudah diketahui pada soal, yaitu 0,489 sama dengan KC dikali R-nya 0,082 dikali T-nya 300. T-nya 300 karena ini dalam bentuk Celcius diubah dulu menjadi bentuk Kelvin, menjadi 300 derajat Kelvin, dan deltanya 1, berarti 0,489 sama dengan 24,6 KC. Dipindah ruas, KC sama dengan 0,489 dibagi 24,6, hasilnya 0,0199 atau bisa kita bulatkan menjadi 0,02. Nah, maka harga KC pada suhu tersebut atau pada soal tersebut yaitu 0,02. Itu tadi contoh soal tentang hubungan KC dengan KP. Yang terakhir, ada aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Sebenarnya aplikasi reaksi kesetimbangan pada industri ini ada banyak, cuman saya hanya mengambil beberapa saja, tiga hal. Nah, yang pertama itu bisa digunakan untuk pembuatan amonia NH3. Amonia merupakan gas tidak berwarna, mudah larut dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting. Amonia banyak digunakan sebagai pelarut, bahan peledak, obat-obatan, dan bahan dasar pupuk. Amonia juga dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Proses pembuatan amonia pertama kali dilakukan oleh Fritz Haber dan Karl Bosch. Oleh karena itu, proses pembuatan amonia dikenal dengan proses Haber-Bosch dengan persamaan reaksi sebagai berikut. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Reaksi kesetimbangan pada pembuatan amonia tersebut merupakan reaksi eksoterm. Oleh karena itu, kondisi optimum yang harus dilakukan untuk memaksimalkan produksi sebagai berikut. Yang pertama, memperbesar konsentrasi reaktan. Penambahan konsentrasi gas N2 dan H2 membuat kesetimbangan bergeser ke kanan, ke arah produk. Selanjutnya, produk yaitu produknya tadi amonia NH3 yang terbentuk segera diembunkan agar terpisah untuk menghindari terjadinya reaksi balik, sehingga produk tidak berubah menjadi reaktan. Selanjutnya ada memperbesar tekanan. Pada reaksi kesetimbangan amonia, koefisien reaktan lebih besar daripada koefisien produk. Oleh karena itu, untuk memperbanyak produk, tekanan harus dinaikkan hingga 100 MPa. 1 MPa-nya itu setara dengan 1 juta Pascal atau 1 megapascal. Selanjutnya ada menurunkan suhu. Persamaan reaksi kesetimbangan pembentukan amonia merupakan reaksi eksoterm karena melepaskan kalor. Penurunan suhu akan membuat kesetimbangan pergeseran ke arah eksoterm atau ke arah produk sehingga produk terbentuk. Namun, jika suhu dinaikkan terus-menerus, reaksi yang menuju ke kiri atau ke arah reaktan akan berlangsung lebih cepat. Suhu yang digunakan pada proses ini sebesar 500 derajat Celcius. Apabila suhu diturunkan, reaksi akan berjalan lambat. Sebaliknya, apabila suhunya dinaikkan, amonia yang terbentuk akan mudah terurai menjadi gas N2 dan H2. Yang terakhir ada menambahkan katalis. Agar keadaan setimbang mudah tercapai pada reaksi kesetimbangan ditambahkan katalis Fe dan K2O. Katalis ini akan mempercepat laju reaksi ke arah produk. Setelah kesetimbangan tercapai, peran katalis akan berakhir. Dalam industri, sumber gas N2 adalah udara, sedangkan sumber gas H2 adalah gas alam. Nah, yang kedua ada pembuatan asam sulfat H2SO4. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2. Reaksinya S ditambah O2 menjadi SO2. Beberapa kegunaan asam sulfat sebagai berikut: sebagai bahan dasar pada industri cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan peledak. Bisa juga digunakan pada proses pemurnian minyak tanah. Bisa juga sebagai bahan dasar pupuk amonium sulfat, ZA, dan asam fosfat H3PO4.
Bisa digunakan untuk menghilangkan karat besi pada baja sebelum dilapisi seng atau timah dan juga membuat zat warna. Yang terakhir ada pembuatan gas klor atau Cl2. Pembuatan gas klor dilakukan dengan proses deakon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Reaksinya berlangsung dengan persamaan sebagai berikut. 2HCl ditambah setengah O2 menjadi H2O plus Cl2. Reaksi tersebut dapat dipercepat dengan katalis CuCl2. Selain dengan katalis, reaksi dapat dipercepat dengan mengatur suhu optimal reaksi, yaitu sekitar 430 derajat Celcius dan tekanan 200 atm. Hal ini karena reaksi kesetimbangan tersebut berlangsung secara eksoterm. Segitu saja penjelasan materi tentang kesetimbangan reaksi bagian yang kedua. Saya harap bisa dimengerti dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.